satu posisi yang begitu menguntungkan mereka. Jadi untuk sekarang kita mau mendengar bagaimana semangat yang ada di MPL Arena. Jadi MPL Arena, mana suaranya? Oke. Dan Chip ini juga kan dia punya portal pribadi ya. Betul. Dengan Y-Walk-nya. Kenapa harus jalan? Kenapa harus jalan? Saya bisa kemana-mana. Saya bisa pindah, Iya. saya bisa urbanisasi. Meta migrasi ini saya udah lihat ya. Dan memang untuk setupnya dia ya, ini lebih memudahkan lagi nantinya untuk Alter Ego kalau mereka mau tim fight besar kan. Jadi mereka biasanya nih, kalau ada tim yang bawa chip, mereka selalu menang jumlah. Tuh lihat tuh, Yeskiel kena damage-nya. Di awal-awal sakit banget, tapi Rasi mendapatkan gangguan yang begitu berarti pula. Yap, dan kembali kita bisa melihat bagaimana Nino kali ini dengan adanya Ruby Gold Lane. Dengan Festival of Blood juga, trail yang dibawa Emblem Fighter Om. Oke. Dan juga memang dengan bermain ya, metode 2 fighter, berarti mereka akan memfokuskan untuk memiliki jungler yang memang bisa memberikan damage besar dan itu akan diserahkan ke Roger. Di area jungler Om, Roger tipikal yang seperti apa yang cocok kalau menurut Om? Ya kalau buat aku sih masih tetap sama ya dengan item-item attack speed. Untuk bisa mempercepat dia farming apapun juga nanti. Dan ya debut pick untuk jungler Roger sekarang bagi Alter Ego bersama dengan Chip. Ya, dan Luoyi-nya juga Luoyi ya, ini juga. 3 di mid lane-nya ini betul-betul menjadi debut pick juga. Menjadi satu buah kejutan, tapi kali ini Aura mereka kembali coba untuk mengontrol dari segi laning dan juga objektif nantinya dengan Barats. Oke, ini dia untuk Aura sendiri ya. Yawi dengan Akai Roamer, debut juga untuk Yawi sendiri. Heavy spin yang bisa menjadi salah satu senjata nanti kalau memang ada portal yang dibuka ya, ada shortcut yang nantinya dimainkan oleh Chip. Yep. Sementara udah ada satu pergerakan dilakukan oleh 3 player yang dimiliki oleh Aura. Mereka ada di area atas menghadapi 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang sudah mulai terlihat juga setup dilakukan. Wey, Rasi mulai bergerak ke area depan, tapi sepertinya barusan ada flicker yang udah langsung dikeluarkan, ada first blood. Berhasil diciptakan arah menjadi korbannya, bahkan Yawi sekarang mau gak maupun harus diusir mundur jauh banget. Yap, satu buah kejutan dengan diversion. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill, plus kali ini mengusir mundur pemain-pemain dari Aura sehingga Turtle yang harusnya ini bisa menjadi kekuatan dari Aura diambil alih. Yep. Tadi Rasi kayaknya mancing atau seperti apa ya? Karena tadi kayaknya ada overtime dia ngedes, dia maju ke depan. Tapi flicker lagi Om. Ya itu lebih ke mancing karena di belakangnya kan muncul Pride tadi kan dengan diversionnya juga. Jadi mereka bisa langsung ngejepit musuhnya yang memang berada di bagian tengah juga. Dan ini lebih memudahkan akhirnya. Tas bisa farming dengan enak. Buset. Oh, pulung berdua Aul yang Aura ya. Gue pikir gue sendiri nih. Mengerikan juga, oke. Rasi mulai maju ke bagian depan dengan adanya pergerakan yang dimiliki oleh Yawi. Heavy spin langsung dibuang begitu saja. Rasi mau pergi ke arah mana karena sekarang dia langsung bertemu dengan anatomi tubuh yang dimiliki oleh Baras. Dan selesailah sudah. Digeser, ditelen ya. Iya, nih ketemu lu sama lambung. Belum deh kayaknya itu. Belum lagi soalnya. Ketemu baru lak-lakannya doang kan. Tapi kita akan melihat bagaimana di arah top lane pertemuan antara Aran Pai yang cukup sentimental ya bisa dibilang juga nih Om. Ya sementara waktu memang dari arahnya bisa mencicil ya. Tapi ya sebagaimana yang kita ketahui juga, Pai di sini membawakan Brave Smite. Di mana dia akan bisa menetralkan nanti damage cicilan yang diberikan dari Cici. Jadi gak terlalu sakit nantinya dan apalagi kalau memang dia membawakan Festival of Blood ya yang memang dipakai juga. Still like plate untuk item bagi Pai dan untuk Ruby yang bermain sebagai golden. First item Nino mengarah ke War X. Jadi memang dia mengincar juga untuk adanya bantuan damage. Dan juga dengan ada true damage sedikit dan ada extra cooldown time dari War X. Dia skip boots juga kan buat tetap ada stay on the lane. Tapi ya kita akan lihat bagaimana kali ini dari Alter Ego. Early-nya unggul loh. Dengan kejutan-kejutan yang dibawakan itu membuat dari Aura cukup aware. Harusnya dengan rumputan. Karena yang teleportasi nanti bukan cuma dari Luoyi-nya doang. Ya dan ya menurutku dengan adanya chip juga ini lebih memudahkan lagi sebenarnya ya. Untuk tim fight yang bakal diinisiasikan oleh Alter Ego. Lihat bagaimana Pai-nya ini masih stay aja di atas. Tinggal nunggu portal yang dibuka sama chip. Yap, Pride sudah punya satu yang catat talisman. Spammer akan bisa dia lakukan. Tapi barusan pergerakan dari Rasi cukup jauh. Maju bagian depan dengan memanggil kawannya. Pai lewat shortcut tadi berhasil masuk ke area tersebut. Walaupun dari turtle-nya gagal untuk mereka dapatkan. Pertempuran kembali meredah karena beberapa pemain dimiliki oleh Aura. Mereka mundur secara teratur. Satu lagi, heavy spin lagi-lagi mengusir Tas agar tidak bisa menyentuh ke arah turtle-nya.
Dan kali ini pun kita akan melihat bagaimana dari bottom lane Kabuki ketahuan. Yap, Kabuki masih cukup santai di area bawah. Dengan deretan pemain yang udah dimiliki oleh masing-masing tim. Oke, tasnya tepat berada di depan Kabuki. Akankah Kabuki berani untuk keluar dan juga menghilangkan ke arah satu wave minion. Dan barusan ada satu blazing duel udah langsung keluarkan pula. Tapi Tas berhasil menjauh dan juga menyelamatkan diri. Hampir saja mereka bisa menumbangkan ke arah satu turretnya. Tapi depannya berbeda, pertempuran kembali terjadi. Bahkan Aran, wow, menjadi korban. Itu keputusan cepat banget ya, dia langsung diversion, dia ngejar ke arah Arannya juga yang dari belakang dan damage-nya cukup ternyata. Yap, yang tadinya terlihat hanya satu pemain ya, Aha. jadi 3. Lo rame. Lo rame, bukan cuma sendirian juga. Dan kembali melakukan laning dan kita tahu bagaimana positioning dari Rasi sendiri. Tadi dia ada di bawah. Dan sekarang dengan adanya Y-Walk yang dimiliki efek pasif dari Chip. Lihat tuh dia ada lubang teleport, dia bisa muncul di atas. Udah set up juga di atas. Bisa cari info juga kan pastinya, dia tadi ngintip-ngintip dari belakang datangnya. Tapi ya kita akan melihat juga kembali kali ini Alter Ego merenggut keunggulan yang sempat tercuri sedikit. WarX menjadi satu pilihan untuk Aran dan Arannya bakal ditabrak. Oke, Aran ditabrakin lagi di overtime dan juga Crash tadi udah langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang satu lagi turret berhasil dihancurkan di area atas. Udah mereka dapat satu cukup. Hit Dipok ya tadi ya berarti. Tapi ya ini berarti match yang cukup banyak WarX karena tadi Tas juga first item dia WarX. Jadi lebih mengincar untuk adanya ya spell skill, life skill, true damage yang kecil juga tapi ya bisa dengan efek stack. Dan kali ini untuk setup lagi-lagi di Turtle. Ini lebih memudahkan untuk hero yang sebetulnya bertipikal melee yang jalan kaki ya. Ruby-nya masih di bawah terus nih, belum bergerak sama sekali. Dia gak usah rotasi, dia tinggal nunggu nanti adanya efek shortcut yang bakal dibuat oleh Chip. Iya, makanya nggak perlu sepatu ya. Gak usah. Udah pindah aja langsung teleport. Tapi sekarang Lord dari Turtle. Waduh, Pai-nya yang membuka ternyata dengan satu lagi penalty zone. Tapi ternyata inilah statistik yang dimiliki oleh Aura. Mereka membuktikan kalau untuk objektif mereka sulit untuk dikalahkan. Retribution yang on point dari Gugun. Kali ini tapi bakal ditabrak tengahnya. Oke, di area tengah akan terjadi pertempuran kali tempat berbeda. Rasi sedikit lagi yang tersisa tapi Yawi malah menjadi korban di dalam area tersebut. Dengan begitu menyakitkannya damage yang bisa dihasilkan oleh Cry dan bisa dilanjutkan lagi bersama dengan rekan-rekannya. Oke, kali ini pun bakal coba untuk udah join fight lagi dari Kabukinya. Sudah mulai masuk ke area peperangan tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana dari Aura pula. Ini udah mulai ngejar nih dari ketertinggalannya Om. Ya mereka harus berhati-hati tetap ya dengan Kabuki terutama karena ini Cloud. Ya. Mid to the late game akan cukup berbahaya dan untuk bisa menangkap Cloud-nya sendiri sekarang. Ini hanya akan mengandalkan Nino dan kita tahu bagaimana Kabuki sendiri dia punya spell purify. Dia akan bisa kabur dari sana dan ya ini untuk item build-nya Glowing One ternyata yang mengincar damage langsungnya Heskill ada di sana dengan tambahan HP sedikit dan juga ada efek burn yang bisa dibelikan. Dan ternyata Thunder Belt adalah second item untuk Tas jadi mengincar adanya ketebalan ya dan juga sekali lagi masih dengan true damage yang bisa diberikan oleh Thunder Belt dan efek slow. Karena jujur emang agak kurang frontliner juga dari Alter Ego ya. Dan nantinya akan mengandalkan Pai dan juga Rasi. Tapi ya bukan pure tank. Jadi wah tapi Tas. Oke, Yawi berhasil mendapatkan ke arah satu player. Akankah berhasil langsung di lumar habis dan benar. Detonas welcome. Mau pergi ke arah mana. Tapi Tasnya berhasil membalaskan keadaan. Lewat satu Lycan Force. Malah untuk kali ini mereka kembali menjajah ke arah pemain Aura. Dan juga Aranya berhasil di lumar habis pula. Yawi mau pergi ke arah mana. Yawi yang berhasil langsung dihancurkan. Double kill berhasil dapatkan pula oleh Pai. Tapi di tempat yang lain ada satu aksi balasan dilakukan di mana Rasi lah yang menjadi korban. Mencoba untuk komit ke arah Tas. Tapi tidak semudah itu dan itu dia. Efek dari Thunder Belt juga. Thunder Belt itu. Penambahan HP yang bisa diberikan oleh Thunder Belt tadi dan efek slow yang membuat siapapun lawan yang nanti tercakar akan terkena slow yang lumayan. Ini kemana lagi nih kira-kira nih? Oke, akan seperti apa kisahnya? Nino gagal kali ini dengan Emo Vendor yang udah dia keluarkan. Yap, dan ternyata damage dari Headkill juga cukup membuat dari Nino harus mundur dulu setelah Amo Vendor-nya tidak berhasil untuk bisa mendapatkan Heskiel. Tapi setidaknya outer middle turret ini berhasil untuk dihancurkan. Objektif yang tadi dipegang sama Aura terlihat dari segi datanya ini udah mulai dikontrol sama Alter Ego. Tapi ada game fact by GoPay. Ini menjadi debut Chip di MPL ID season 13 dan menjadi hero ke-67 yang hadir pula. Wow, debut ya akhirnya. Chip Debut. langsung debut juga dan objektif bakal coba untuk diambil lagi oleh Aura dan ya meskipun memang secara positioning Rasi ada di atas ya tapi dia bakal punya Y-Walk, dia bisa muncul di titik bawah. Dan itu masih cukup dekat juga dan bisa mengagetkan sebenarnya untuk tim lawan. Enak banget ya. Dia bahkan bisa mancing loh, dia bisa show di atas terus dia bisa tiba-tiba masuk jungle dan muncul di teman-teman yang lain. Iya.
jadinya tim lawan yang kekurangan player. Aku sudah hadir di arena. Yang lain jalan kaki, kita kenapa jalan kaki? Iya. Ya kan? Why walk? bisa langsung cepat gitu ya. Tapi untuk Lord sekarang bakal coba untuk dijadikan satu buah kontes. Karena udah mulai berkumpul juga, begitupun dengan adanya Pai yang menjadi garda terdepan kali ini untuk Alter Ego. Ini tas enak banget loh, dia udah langsung sikat habis saja tapi ternyata ada pancingan yang udah dilakukan Pai. Menjadi abang-abangan yang harus membuat pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dirinya. Tapi Yawi dengan konsil yang dia miliki berhasil dia mangkap oleh Nino barusan. Dengan Donald walkingnya tapi Aran sedikit lagi yang tersisa. Pai-nya mulai maju ke bagian depan, tasnya sedikit lagi yang tersisa tapi tasnya masih berhasil pergi bahkan. YSKL mengeluarkan satu flickernya guna untuk bisa mengejar Gugun sedikit lagi yang tersisa. Double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Gugun kali ini menjadi satu korban tambahan di dalam tubuh dari Aura. Tas selamat lagi. Bahkan kali ini Aura harus kehilangan 4 pemain mereka dan merelakan Lord jatuh ke tangan Alter Ego. Ya dan bahkan Tas di sini dia juga menyelesaikan item Endless Battle tadi. Jadi Endless ada, Thunder ada, dan bahkan dengan War X-nya juga ini cooldown yang cukup banyak, 30% cooldown yang sudah kita lihat sekarang. Dan akan jauh lebih memudahkan dia untuk melakukan spamming terhadap seluruh skill yang dipergunakan oleh Roger. Wow, dan sekarang Krite sudah mendapatkan satu buah purple buff. Lord udah berjalan di arah atas. Ini susah banget ya, Aura dari tadi diajak fight. Dan akhirnya Alter Ego dengan adanya hero melee semua, ini tabrakin aja semua. Ya, dan kemunculan dari Rasi yang selalu ngebayang time juga. Dia nggak serta-merta buka portalnya dia. Yep, dan sekarang terlihat pergerakan dari Gugun. Sepertinya rada sulit untuk bisa bergerak dan juga menjauh dari area tersebut. Yawinya mulai maju, ada satu orang berhasil langsung dicepik begitu, tapi Nino memiliki SP cukup tebal. Dan juga pertempuran kembali terpecah di mana Kabuki berhasil untuk meluangkan Blazing Rod. Hanya saja tidak ada yang berhasil ditumbangkan dari Alter Ego. Bahkan sekarang Kabuki, WON udah diaktifkan. Oke, Queen of Nature, wah Rasi! Wehe, apa yang terjadi? Rasi, untung aja. Kaget loh saya, pakai shortcut ya. Pakai shortcut ya tiba-tiba depan lagi kan. Kayak udah pulang tapi ternyata enggak. Wedge ditarik lagi mau Vendant yang berhasil menarik karena tubuh dan Yawi. Dan Yawi pun berhasil langsung dilumat habis Aran. Dikejar habis-habisan satu hit terakhir Aran. Untuk yang masih berhasil masuk ke dalam satu base utamanya. Gak bergerak loh. Karena dispersion, rotation, atau Vendant, Bigut semuanya sisi power. Ditabrakin semua juga. Gak bisa bergerak dan akhirnya damage-nya juga disumbangkan dengan secara maksimal dari Alter Ego. Ya, dan bahkan Tas kan punya durability juga ya dengan Thunder Bell tadi yang sudah dibeli oleh dia. Dan kali ini Aura mereka sedang ya dalam pressure yang cukup besar ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana mereka harus kehilangan satu base turret yang berada di area atas. Dan dari gold lead-nya juga ini sedang dipegang oleh Alter Ego. Yap, ini kayak Aura juga sedikit lack of damage ya Om ya. Kayak butuh banget Kabukinya untuk menjadi tulang punggung damage. Karena Vexana juga kan bukan tipe yang langsung bisa instant burst juga kan. Ya, tapi untuk hero-hero tebel kayak gini. Ya, dan Kabuki di sini hanya mengandalkan Purify berarti dan ini cukup berbahaya ya. Yep. Karena dengan hanya satu Purify, ini kalau sampai ditabrak chip atau ditarik dengan I'm Offended, kan nge-trigger nih. Berarti salah satunya nanti bisa aktif untuk bisa meng-cancel nanti cloud dari si Kabuki. Oke. Tapi ya untuk kali ini masih turun lagi nih temponya nih. Nggak bakal diajakin perang dulu. Karena menunggu juga nantinya Lord yang enhance akan segera muncul. Lagi-lagi Aura kayaknya lagi dak-dik-duk nih. Ini bakal tele kemana ya? Ini bakal ditabrak kemana lagi ya? Ya, karena bisa tiba-tiba ada di belakang ya. Iya. Dan yang seremnya sebenarnya ada dua ya. Karena ini kan ada flicker yang bisa dipakai dengan Rasi. Terus nanti dia bisa tiba-tiba buka shortcutnya di belakang. Terus juga ngajaknya Luoi kan. Itu kan jadi gak bisa bergerak juga. Udah kaget gak bisa kabur. Kena damage juga. Dan sekarang Lord sudah muncul. Masih coba untuk dicari dulu nih informasi di manakah keberadaan nantinya hero-hero kejut yang bisa dibawakan oleh Alter Ego. Oke, dan last item untuk Tas tadi Brute Force. Diselesaikan oleh dia. Jadi dia punya pasangan antara War X dan juga Brute Force. Kita melihat adanya Endless bersama dengan Thunder Bell. Dan ada satu Malefic Rock untuk penetration. Ini Gugun juga pinter banget ya untuk bisa mempertahankan stacknya dengan satu monster jungle tersebut yang emang gak dihabisin gitu loh. Udah dia stay di situ aja dijaga terus-terusan untuk bisa mempertahankan stack yang dimiliki oleh Gugun. Oke, tapi untuk kali ini masih kita lihat Lord yang sudah mulai dipoke perlahan-lahan oleh Alter Ego. Tapi lihat bagaimana satu base turret di atas itu jadi distraksi Om nih untuk Aura. Mereka harus clear kah?
Ini sama-sama level 15, kita lihat saja Retribution siapa yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi Karolot tersebut. 11.000 SP, 9.000 SP, dan juga Ninonya berhasil maju ke bagian depan sama Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Yawi dengan heavy spin langsung mengeluarkan juga dan juga menabrak ke arah Rasi, tapi Rasi Conceal dia mencoba untuk bisa mengejar ke tempat berbeda, Gugunnya berusaha untuk bisa kabur, tapi Lycan Ponsya begitu menyakitkan hingga membuat cakaran yang dimiliki oleh Tas melumat habis ke arah dari Gugun. Yap, dua hero frontline bisa dibilang untuk Aura hilang. Tidak ada retribution pula karena Gugunnya pun tumbang. Lord bisa diamankan secara gratis oleh Alter Ego dan kali ini Aura mereka harus memutar strategi bagaimana untuk bisa menanggulangi kejutan dari Rasi dan juga Krait-nya, Om. Ya, karena dari Aura sendiri, kalau memang mereka mau nge-hold tadi untuk Lordnya, mereka nggak bisa terlalu lama. Karena lubang dari Chip kan ada di belakang sana nih. Iya. Dan itu yang membuat tadi, kenapa mereka akhirnya harus mundur. Karena sudah ada shortcut yang dibuka juga di belakang dan akhirnya positioning dari para pemain Aura terlihat dan mudah untuk dipukul mundur. Karena rata-rata jalannya juga kan ngambil lewat situ Betul, kan. Dari betul. arah Purple Buff langsung ke area Lordnya. Ya udah tadi sebetulnya dari Yawinya juga udah mulai sadar Rasi bakal keluar di situ dan makanya langsung kena headbutt kan tadi. Ya, Dah lagi nih. Iya. terus Rogernya datang. Rasi juga bisa nge-push sendirian kan di Iya. atas. Dan memberikan gangguan distractionnya dia ini loh. Dia hanya tinggal menunjukkan sedikit wujudnya. Lalu bisa gabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Tapi sekarang Aran yang mencoba masuk lewat pintu belakang ada Pai. Langsung dicuekin begitu saja. Lord menjadi fokus dari Aura. Bahkan Nino hanya melihat dari kejauhan dan mereka sangat-sangat sabar Alter Ego. Oke, sabar lagi. Masih belum bisa mendapatkan base turret tambahan ya. Ini, wah itu, ini ancaman nih, teori ancaman. Iya, kalau sampai dia muncul di situ agak ngeri juga. Tapi Gugun menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang ada satu lagi besta yang berhasil dihancurkan. Yawinya menjadi korban tambahan bahkan Gugun. Dua orang yang harus menjadi benteng utama mereka. Hilang dengan sangat cepat. Tapi Rasi sendirian menghilang pula. 3 melawan 4. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran ini? Oke, kali ini base turretnya hancur semua. Tapi Kabuki kali ini bakal coba untuk maju. Oke, Tidak. nah loh. Painya gagal tadi seperti usaha mendapatkan lagi Karara tapi Aran sampai Lycan Ponsya berhasil lagi nggak mendapatkan Aran tidak karena Aran yang masih berhasil juga pergi dari tersebut tapi Tasnya melihat dari kejauhan untuk Aran yang mulai maju lagi Lycan Ponsya diaktifkan kembali oleh Tas dan juga Pai dengan setengah HP yang dia miliki masih menjadi abang-abangan yang harus nge-cover rekan-rekannya. Oke, Aura masih bisa bertahan atas gempuran dari Alter Ego. Dan bahkan kita bisa melihat juga turret-turret dari Alter Ego hanya hancur satu, Moa. Iya. Dan ya Alter Ego mereka masih belum kendor sama sekali juga. Dan dengan keunggulan gold bahkan ya hampir di angka 13.000 seperti ini. Ini apapun yang bakal dilakukan oleh Alter Ego selama mereka gak terlalu terpisah satu sama lain. Ada backupan di belakang. Mereka akan selalu bisa memenangkan duel mereka. Oke. Wah ini kalau dibawa ke arah late game nih Om. Gimana PR dari Kabuki nantinya? Ya, Berat banget. Tugas berat jelas untuk Kabuki ya. Karena dia harus bisa memaksimalkan BMI dia. Bagaimana damage dari Cloud sendiri. Karena dari positioning, dari Alter Ego ini banyak sekali yang belum ditemukan jawabannya. Mungkin seperti Tas sendiri. Tas bahkan belum ter-pick off satu kali pun juga. Dan kita tahu bagaimana damage yang bisa diberikan Roger ketika dia dapat snowball-nya. Ini cukup besar damage yang akan diberikan oleh Roger. Jadi kalau memang kita bisa bilang bagaimana cara Aura untuk bisa kembalikan keadaan ya. Bagaimana cara nanti Auranya ini bisa membiarkan Kabuki free shot buat ke pemain-pemain dari Alter Ego. Dan ini susah banget sih buat megangin tasnya. Sekalipun tadi dikomit dengan heavy spin dan juga Daytona Soulcam. Karena lincah ini loh dia punya Lycan Pounce itu loh. Bisa kabur lagi dan kabur lagi. Ya, dia kabur, dia masih ada extra shield juga. Iya. Dan lihat positioning lagi-lagi di sini dari Rasinya yang berusaha untuk memainkan ya pasif yang dimiliki oleh Chip sendiri. Nah ketahuan kayaknya nih posisinya Gugun. Ketahuan lagi Gugunnya pun diusir ada Cyclone Eye yang membuat Gugun pun masih berhasil selamat tapi setidaknya mereka belum mengejar ada Yawinya berhasil mendorong kan tapi ternyata Yawi malah diberhentikan pergerakannya gagal untuk bisa mengantarkan ke arah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego ke dalam tubuh dari rekan-rekannya. Flicker heavy spin yang ternyata belum berhasil untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego. Kembali kali ini Aura harus mundur dan merelakan Lord jatuh kembali ke tangan dari Alter Ego. Lord Evolve kali ini. Ya sebenarnya nyaris ya, tapi memang Tas juga sudah mulai melihat adanya indikasi hal tersebut bakal dilakukan oleh Yawi. Jadi dia langsung juga menuju ke belakang tadi sehingga bisa selamat dari Dan sekarang Aran akankah tertangkap basah tapi tidak. Untung Arannya pun masih berhasil mundur lagi dan Kabuki sudah punya Rose Gold. Kaget saya di situ ya. Kalau jadi Aran lagi jalan-jalan ya kan. Iya. Tiba-tiba ada di situ. Tapi ya dari segi itemnya juga ini betul-betul
Ya skillnya bikin damage semua, butuh banget soalnya. Ya, dari skill yang memang belum terpick off sama sekali ya. Aha. Tapi kita tahu bagaimana Vexana ini. Meskipun dia build-nya ya full damage, itu gak bakal terlalu sakit karena yang diincer dengan penggunaan Vexana kan efek road control. Oke. Bukan dengan penggunaan damage ya. Dan internal guard mungkin yang bisa menjadi salah satu batu sandungan kalau mau nge-delay Alter Ego masuk. Buset, Rasi kenceng banget loh tadi, niatnya udah kelihatan ya untuk bisa mendekat ke arah YSKL, tapi di area atas ada satu pancing yang udah terlihat. Kabuki cukup berani, tapi untungnya satu yang terakhir belum berhasil masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat Kabuki masih berhasil selamat, tapi Rasinya ada di bagian paling belakang. Lord pun menjadi apa-apa untuk bisa membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego bisa langsung mereka lindukin pula, tapi Tas kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dan gugun hanya misalkan 1 bar SP lagi, tapi mereka semua masih berusaha untuk bisa mempertahankan lagi, tapi tidak untuk Pesnya, karena Pesnya berhasil dilobat pula oleh Alter Ego. Alter Ego melakukan migrasi dengan eksekusi yang berani. Dengan begitu luar biasa, kejutan-kejutan dibawakan. Ada diversion, ada shortcut, ada Y-walk. Ya akhirnya membuat dari Aura pun tidak bisa berkutik. Iya, hanya diberikan 3 untuk sisi kill point-nya, tapi secara objektifnya tadi sempat ada perlawanan yang bisa diberikan oleh Aura. Namun untuk setup jangka panjang dengan kehadiran chip yang bisa mengganggu bagian belakang, ini membuat akhirnya pemain-pemain dari Aura mereka tidak bisa menahan terlalu lama untuk mendapatkan objektif. Waduh, debut chip berbuah manis, AE menangkan game 1 atas Aura. Yap. Ini juga adalah jawaban kenapa dari tadi kita melihat di match yang pertama di ban terus kan. Iya, ternyata dia bisa masuk di belakang kan. Iya. Dengan portalnya dia, pasifnya dia tadi. Jadi mengacaukan, nah intinya mengacaukan yang di belakang karena mau gak mau ini chip harus diusir dulu. Yap. Kalau chipnya gak diusir, dia bakal buka shortcut. Ya, dan teman-teman bisa masuk ke sana dong jelas. Dan akhirnya kita melihat juga adanya kemenangan untuk 2 fighter. 2 fighter plus 2 teleportasi. Teleportasi. Nah iya itu tadi makanya Luyi oke ya udah teleportasi, chip ya udah lantar dulu lah gitu. Tapi ternyata digunakan alat transportasi semua yang digunakan. Benar. Belum aja Johnson tuh ya dibawa juga alat transportasi ya. Tapi ya akhirnya kita bisa melihat bagaimana ya tadi 2 fighter yang berbuah kemenangan dan bisa dibilang juga ini mendominasi